Tanpa peringatan dini, Iran meluncurkan puluhan rudal balistik jarak menengah ke arah Israel Utara, menghantam 30 barak militer di kawasan Haifa pada dini hari waktu setempat. Serangan itu terjadi hanya 36 jam setelah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di forum internasional yang menyindir Indonesia karena tidak memiliki kekuatan militer nyata untuk menghadapi ancaman modern. Rudal-rudal yang ditembakkan dari basis militer Iran di wilayah Khuzestan dilaporkan memiliki teknologi pemandu satelit hasil kolaborasi dengan Rusia. Sumber militer dari Moskow mengonfirmasi bahwa dukungan teknis dan sistem navigasi digunakan untuk tujuan pertahanan strategis Iran, meski Rusia menolak menyebutkan detail lebih lanjut. Namun, intelijen Barat menyebut bahwa rudal tersebut merupakan varian terbaru dari seri Zolfaghar M yang mampu menembus pertahanan udara Iron Dome dengan akurasi tinggi. Dalam waktu kurang dari 7 menit, barak-barak militer Israel di sekitar Haifa, Acre, dan Kiryat Motskin luluh lantak. Ledakan beruntun terekam oleh kamera CCTV dan radar sipil, menunjukkan gelombang api membesar di beberapa titik strategis. Laporan awal dari Israel Defense Forces, IDF, menyebutkan setidaknya 17 lokasi militer utama rusak berat, termasuk pusat logistik dan gudang amunisi. Serangan ini menandai eskalasi militer terbesar antara Iran dan Israel sejak 2029, dan juga pertama kalinya Iran mengakui secara terbuka bahwa operasi militer mereka mendapat dukungan teknis dari Rusia. Dalam pernyataan resminya, juru bicara militer Iran menyebut tindakan tersebut sebagai respons langsung terhadap penghinaan politik dan simbolik yang diucapkan Netanyahu, sembari menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak meremehkan kedaulatan bangsa lain. Satelit pengintai Eropa merekam pemandangan pasca serangan di utara Israel. Lahan-lahan militer terbakar, puluhan kendaraan lapis baja hangus, dan jaringan listrik militer lumpuh total. Beberapa wilayah Haifa Utara mengalami pemadaman karena sistem energi militer terintegrasi rusak parah akibat gelombang elektromagnetik dari rudal pertama yang menghantam pusat kendali radar. Pemerintah Israel langsung memberlakukan status siaga tertinggi di seluruh perbatasan utara. Ribuan pasukan cadangan dikerahkan ke wilayah Haifa dan Galilea untuk memperkuat sistem pertahanan darat. Drone pengintai milik IDF segera diterbangkan untuk mencari lokasi peluncuran rudal di wilayah Iran, namun laporan sementara menyebutkan bahwa sebagian besar peluncuran dilakukan dari dalam bunker bawah tanah yang sulit terdeteksi. Radar. Kementerian Pertahanan Israel menyebut serangan ini sebagai aksi agresi gabungan yang melibatkan dukungan kekuatan besar, menuduh Rusia turut memperkeruh situasi kawasan melalui transfer teknologi. Namun Moskow menyangkal keterlibatan langsung, menyatakan bahwa setiap dukungan teknis untuk Iran bersifat defensif, bukan ofensif. Pernyataan itu justru memicu perdebatan baru di antara aliansi Barat, terutama di Washington dan Brussel, yang kini menilai Rusia dan Iran tengah membuka babak baru kerja sama militer Timur Tengah yang berpotensi menggeser keseimbangan global. Sementara itu, Netanyahu langsung menggelar rapat keamanan darurat di Tel Aviv. Beberapa sumber media lokal melaporkan bahwa Perdana Menteri terlihat tegang dan marah setelah menerima laporan awal mengenai tingkat kerusakan. Salah satu sumber dari IDF menyebut, serangan ini menunjukkan kemampuan Iran yang jauh melampaui prediksi kami. Sistem Iron Dome dan Arrow 3 dilaporkan gagal menahan sebagian besar rudal karena kecepatan dan sudut serangan yang tidak terdeteksi radar. Teknologi pemandu berbasis satelit yang digunakan Iran yang diduga hasil kolaborasi riset bersama Rusia memungkinkan rudal tersebut melakukan manuver cepat sebelum menghantam target. Dampak dari serangan ini segera terasa di tingkat internasional. Dewan Keamanan PBB mengumumkan sidang darurat, sementara NATO menyatakan keprihatinan mendalam atas keterlibatan Rusia dalam konflik Timur Tengah. Beberapa negara Eropa meminta semua pihak menahan diri. Namun laporan dari lembaga keamanan menunjukkan bahwa Angkatan Laut Rusia di Laut Tengah meningkatkan kesiagaan tempur, memunculkan spekulasi bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi konfrontasi terbuka antar kekuatan besar. Hingga laporan ini ditulis, tidak ada konfirmasi mengenai korban jiwa di pihak militer Israel,
Namun ratusan tentara dilaporkan luka-luka akibat runtuhnya bangunan dan ledakan sekunder dari gudang bahan bakar militer. Operasi penyelamatan masih berlangsung dengan dukungan dari unit pertahanan sipil dan pemadam kebakaran militer. Sementara itu, di Teheran, suasana terlihat tenang. Pemerintah Iran menegaskan bahwa serangan tersebut sudah selesai dan tidak akan dilanjutkan kecuali Israel melakukan pembalasan. Namun pesan simbolik dari aksi itu sudah jelas. Iran menunjukkan bahwa dukungan teknologi dari Rusia telah mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara signifikan. Serangan ini bukan hanya balasan terhadap ucapan politik Netanyahu, melainkan peringatan keras bahwa konfrontasi verbal kini bisa berujung pada eskalasi strategis bersenjata. Dunia kini menatap Haifa, bukan lagi sebagai kota pelabuhan modern Israel, tetapi sebagai titik awal dari konflik militer regional yang bisa meluas jauh melampaui batas politik Timur Tengah. Serangan besar-besaran Iran terhadap instalasi militer Israel di utara Haifa langsung memicu gelombang reaksi keras dari komunitas internasional. Dalam waktu kurang dari 6 jam setelah rudal-rudal Iran menghantam 30 barak militer, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang darurat untuk membahas eskalasi baru di Timur Tengah yang disebut salah satu serangan paling berani dalam sejarah modern Iran. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pernyataannya menyebut tindakan Iran sangat berisiko dan berpotensi menyeret kawasan menuju konflik terbuka. Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan semua bentuk agresi lintas batas. Namun, di sisi lain, perwakilan Rusia di PBB menolak tuduhan bahwa negaranya ikut mendukung operasi ofensif Iran, menyebut tuduhan itu sebagai upaya Barat untuk mempolitisasi kerja sama teknologi pertahanan yang sah. Sementara itu, delegasi Amerika Serikat menegaskan bahwa serangan ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan Rusia yang memberikan kemampuan tambahan bagi Iran dalam sistem navigasi dan komunikasi militernya. Washington menuding bahwa arus teknologi militer dari Moskow ke Teheran telah secara langsung mempercepat kemampuan serangan Iran terhadap Israel. Beberapa jam kemudian, NATO mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut serangan Iran sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan dan keamanan global. Negara-negara anggota, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, mendesak sanksi tambahan terhadap Iran dan mengusulkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran embargo senjata yang sudah diberlakukan sejak beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Rusia justru menegaskan posisinya bahwa hubungan militernya dengan Iran bersifat defensif dan sah secara hukum internasional. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Moskwa tidak ikut dalam operasi ofensif manapun di kawasan Timur Tengah, namun akan terus mendukung Iran dalam memperkuat pertahanannya dari ancaman eksternal. Sikap itu memicu reaksi tajam dari Washington dan Tel Aviv, yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk perlindungan politik terhadap tindakan agresif Iran. Dalam wawancara dengan media lokal Israel, seorang pejabat senior keamanan menyebut bahwa setiap teknologi navigasi yang diberikan Rusia kepada Iran kini telah berbalik menjadi ancaman langsung terhadap tentara Israel. Sementara itu, Eropa berada dalam posisi sulit. Prancis dan Jerman mendukung penyelidikan internasional, tetapi tetap menolak langkah militer balasan tanpa mandat PBB. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam konferensi pers di Paris menegaskan bahwa tindakan sepihak akan memperburuk krisis dan bisa menyeret kekuatan besar ke dalam konflik bersenjata langsung. Di Timur Tengah sendiri, reaksi negara-negara Arab terbelah. Suriah dan Lebanon secara terbuka memuji langkah Iran, menyebutnya sebagai respon terhadap arogansi politik Israel. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bersikap lebih hati-hati, menyerukan pengendalian diri dari kedua pihak dan fokus pada stabilitas regional. Sementara Turki menyatakan keprihatinan mendalam, namun menolak untuk mengutuk Iran secara langsung. Dari Asia, Indonesia turut menjadi sorotan internasional setelah disebut dalam pidato Netanyahu sebelumnya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan pernyataan provokatif yang setenaga pantas di forum internasional dan menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mengukur kekuatannya melalui jumlah barak militer, melainkan melalui komitmen terhadap perdamaian.
Pernyataan itu mendapat dukungan dari beberapa negara anggota ASEAN yang menganggap pernyataan Netanyahu telah melanggar etika diplomatik internasional. Di tingkat global, para analis menilai serangan Iran terhadap Israel dengan dukungan Rusia adalah titik balik baru dalam peta geopolitik dunia. Hubungan strategis antara Moskow dan Teheran kini dipandang bukan sekadar aliansi regional, tetapi blok kekuatan alternatif terhadap pengaruh militer Barat di kawasan Timur Tengah. Laporan dari Lembaga Riset Pertahanan Internasional ISS, International Institute for Strategic Studies, menyebut bahwa serangan Iran kali ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi rudal, koordinasi peluncuran simultan, dan integrasi sistem satelit milik Rusia. Dengan waktu terbang di bawah 8 menit dari peluncuran hingga target, rudal-rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap salah satu yang terkuat di dunia. Beberapa pengamat juga memperingatkan bahwa jika Israel memutuskan untuk melakukan serangan balasan langsung ke Iran, maka kemungkinan besar Rusia akan meningkatkan postur militernya di Laut Tengah untuk melindungi aset strategisnya di Suriah dan Iran. Hal ini dapat membuka jalan bagi konfrontasi terbuka antara kekuatan besar, Rusia dan sekutunya melawan blok Barat. Gedung Putih kini memantau situasi dengan sangat ketat. Presiden Abbas dilaporkan telah menggelar rapat darurat dengan pimpinan Pentagon dan CIA untuk mengevaluasi langkah diplomatik maupun militer yang mungkin diambil. Sejumlah kapal induk alias yang sedang beroperasi di Laut Tengah dikabarkan mulai mengubah posisi mendekati wilayah perairan Israel dalam status siaga penuh. Sementara itu, pemerintah Israel masih melakukan pendataan kerusakan dan berkoordinasi dengan sekutunya untuk menentukan langkah balasan yang dianggap proporsional. Namun tekanan publik di dalam negeri semakin besar. Banyak warga Israel yang menuntut tindakan tegas, sementara sebagian lain khawatir bahwa serangan balasan akan membuka babak baru perang regional yang tidak bisa dikendalikan. Dalam konteks global, konflik Iran-Israel kali ini bukan hanya perang dua negara, tetapi juga pertarungan simbolik antara dua blok kekuatan dunia. Rusia, dengan dukungannya terhadap Iran, mengirim pesan bahwa Barat bukan satu-satunya penentu arah keamanan dunia. Sedangkan Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi dilema antara menahan eskalasi atau mempertahankan kredibilitas politiknya di hadapan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah. Di akhir sidang darurat PBB, belum ada resolusi yang disepakati. Dunia hanya bisa menunggu apakah konflik ini berhenti di Haifa atau akan melebar menjadi krisis global baru yang mengguncang tatanan geopolitik modern.